Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi bagaimana kita melakukan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan, yaitu mengangkat atau merumuskan masalah keperawatan. Kita ketahui bahwa dalam proses keperawatan terdapat 5 proses keperawatan, baik dari pengkajian, intervensi, sampai dengan evaluasi, di mana merumuskan suatu masalah keperawatan merupakan menjadi sesuatu hal yang sangat penting atau menjadi hal yang sangat vital. Tentunya ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis seorang perawat atau clinical judgment seorang perawat untuk bisa menentukan masalah keperawatan yang tepat, sehingga nantinya proses keperawatan yang lain juga akan menjadi tepat dan juga bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kesembuhan pasien. Kemudian selanjutnya dalam proses keperawatan ini yang menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan di keperawatan, kita mengetahui bahwa dalam merumuskan diagnosa terdapat standar diagnosa, yaitu SDKI. Kalau di perencanaan kita bisa mengetahui bahwa terdapat SLKI untuk standar luaran dan juga SIKI untuk standar intervensi, sehingga dalam proses keperawatan mengangkat diagnosa perawatan ini yang kita gunakan sebagai acuan saat ini adalah menggunakan SDKI atau standar diagnosa keperawatan Indonesia. Kemudian yang perlu diketahui dalam 3S ini bahwasannya dalam mengangkat diagnosa keperawatan yang menjadi titik berat adalah di tanda dan gejala dan juga faktor risiko. Kemudian untuk yang di SLKI atau standar luaran yang menjadi indikatornya yaitu adanya kriteria hasil. Kemudian untuk yang di intervensi keperawatan atau dalam SIKI nanti akan terdapat yang disebut atau yang disingkat dengan OTEK, yaitu observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Nah, dalam pertemuan sekarang kita akan membahas atau lebih fokus kita bahas yaitu tentang diagnosis keperawatan, yaitu tentang SDKI. Sebelum kita mengetahui terkait dengan bagaimana kita memutuskan diagnosis keperawatan, yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam SDKI diagnosis keperawatan ini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah negatif dan positif. Nah, apa sebenarnya negatif dan positif di sini? Jadi negatif di sini dimaksudkan adalah pada kasus atau pada kondisi di mana pasien dalam kondisi sakit. Sedangkan pada jenis yang positif yaitu di mana pasien saat ini adalah dalam kondisi sehat, sehingga nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatannya, sehingga pada jenis diagnosis keperawatan yang negatif ini dibagi menjadi 2, yaitu aktual dan juga resiko, di mana yang aktual ini yang dimunculkan adalah yang berkaitan dengan tanda gejala mayor dan minor, sedangkan pada resiko nanti yang dimunculkan adalah karena adanya faktor resiko. Sedangkan pada diagnosis keperawatan jenis yang positif yaitu misalkan adalah pada pembagian atau kategori yang promosi kesehatan. Tentunya juga ini sama, yaitu karena adanya tanda dan gejala mayor serta minor. Nah, apa terkait dengan secara rinci kita akan membahas pada slide selanjutnya. Ini dia adalah proses bagaimana kita merumuskan diagnosa keperawatan. Yang pertama tentunya adalah analisa data. Analisa data ini tentunya berangkat dari bagaimana sebelumnya proses keperawatan yang pertama, yaitu adalah pengkajian, sehingga hasil dari pengkajian itu kemudian kita lakukan analisis data. Nah, bagaimana caranya melakukan analisis data? Yang pertama yaitu kita dengan membandingkan data yang kita dapat dari hasil pengkajian dengan nilai normal. Nah, ini tentunya kalau kita mengingat pada materi terkait bagaimana kita berpikir kritis, ada yang disebut dengan model think, yaitu T yang pertama yaitu bagaimana kita total recall. Nah, total recall salah satunya adalah kita mengingat angka-angka atau konsep-konsep yang menjadi teori, sehingga itu
bisa menjadi dasar kita untuk membandingkan dengan temuan yang didapat. Nah, di sini salah satu contohnya adalah dengan membandingkan nilai-nilai normal dari temuan yang didapat dari hasil pengkajian. Kemudian di analisa kedua yang selanjutnya adalah dengan mengelompokkan hasil-hasil pengkajian itu tadi, kemudian dikelompokkan. Kemudian baru kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu mengidentifikasi masalah. Ketika tadi sudah kita bandingkan dan ditemukan data, dikelompok-kelompokkan dan ditemukan masalah, nah dari situ kita mengidentifikasi masalah tersebut, di mana masalah tersebut dibagi menjadi 3. Seperti yang sebelumnya sudah saya singgung, yang pertama adalah masalah yang aktual, kemudian masalah risiko, dan juga masalah promkes. Setelah kita menentukan masalah tersebut, maka yang selanjutnya adalah kita melakukan perumusan diagnosis. Nah, perumusan diagnosis ini dibagi menjadi 2 dalam SDKI. Yang pertama adalah 3 part, itu untuk masalah keperawatan yang aktual. Kemudian yang 2 part adalah untuk masalah keperawatan yang risiko dan promkes. Nanti akan kita lebih jelaskan terkait bagaimana hal tersebut dijelaskan satu persatu. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana kemudian kita mengelompokkan data. Jadi di proses analisa data tadi, kita mengelompokkan masalah-masalah tadi berdasarkan apa? Berdasarkan dari domain-domain. Jadi domain-domain ini adalah domain yang ada di SDKI, di mana domainnya ada fisiologi. Fisiologi yang dibagi menjadi ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi sampai dengan reproduksi. Nah, ini merupakan fisiologi, ini merupakan pengembangan dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah domain yang psikologis, yaitu ada nyeri nyaman, kemudian integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada domain perilaku, domain relasional, hubungannya dengan interaksi sosial, dan domain lingkungan, yaitu terkait dengan keamanan dan proteksi. Nah, kemudian terkait dengan proses merumuskan diagnosa tadi yang perlu dipahami atau ditanamkan dalam diri seorang perawat, bahwasanya diagnosa keperawatan itu bukan berangkat dari diagnosa medis. Nah, itu yang selama ini masih menjadi atau terjadi kesalahan, karena diagnosa medis tertentu kemudian dijadikan acuan bahwa masalah keperawatannya juga pasti berhubungan dengan tersebut. Nah, itu yang perlu diluruskan. Kenapa? Karena diagnosa keperawatan berangkat dari proses keperawatan yang pertama, yaitu apa? Yaitu adalah pengkajian, kemudian dilakukan analisa data, identifikasi masalah, dan kemudian dirumuskan masalah gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena tidak melulu setiap diagnosa medis memiliki masalah keperawatan yang sama, sehingga harapannya masalah keperawatan yang diangkat nanti adalah menjadi masalah yang benar-benar sedang dialami pasien, bukan terjadi karena dihubungkan dengan diagnosa medis gitu. Jadi memang benar bahwasanya masalah keperawatan berangkat dari respon penyakit maupun respon tindakan, sehingga harapannya tidak melangkahi proses keperawatan itu tadi untuk dapat menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Kemudian yang perlu diketahui terkait dengan SDKI yaitu adalah terdapat komponen diagnosis keperawatan yang di dalamnya ada indikator-indikator. Di sini yang perlu kita ketahui adalah pertama misalkan adalah penyebab. Jadi penyebab atau etiologi ini biasanya terdapat pada diagnosis aktual. Nah, penyebab ini seperti apa? Contohnya ya. Jadi komponennya ada biofisiko dan psikologis. Kemudian yang kedua adalah dari efek terapi atau tindakan. Kemudian ada situasional dan maturasi. Jadi untuk diagnosis aktual yang etiologi ini dibagi menjadi 4 komponen tersebut. Kemudian pada diagnosis aktual dan promkes yaitu terdapat tanda atau gejala. Itu. Kemudian pada diagnosis risiko tentunya ada yang disebut dengan faktor risiko. Nah, komponen-komponen ini nanti yang akan ada pada SDKI yang tentunya nanti bisa menjadi
indikator untuk kita dapat menegakkan diagnosis keperawatan. Nah, kemudian akan kita jelaskan satu-satu terkait dengan indikator tersebut. Yang pertama adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang kita ketahui di sini dalam SDKI yaitu ada mayor dan minor. Nah, diagnosa mayor itu apa? Diagnosa mayor adalah diagnosa yang ditemukan sekitar 80 sampai 100% untuk digunakan sebagai validasi untuk mengangkat diagnosa tersebut, sehingga tanda dan gejala mayor pada diagnosis keperawatan tertentu harus terpenuhi sebesar 80% untuk dapat mengangkat masalah keperawatan tersebut. Sedangkan untuk tanda dan gejala minor ini ya biasanya tidak selalu ditemukan. Jika ada atau jika ditemukan diagnosa tanda dan gejala minor, nah tentunya ini nanti hanya sebagai pendukung dalam penegakan diagnosis, sehingga yang menjadi utama adalah itu tadi sekitar 80% tanda dan gejala mayor harus ada pada klien tersebut untuk dapat mengangkat suatu diagnosa. Kemudian selanjutnya adalah masalah pelabelan dalam diagnosis. Dalam SDKI standar diagnosis keperawatan terdapat dua istilah atau komponen dalam labeling. Yang pertama adalah deskriptor dan yang kedua adalah fokus diagnosis. Nah, deskriptor ini seperti apa contohnya? Yaitu seperti kata-kata gangguan, penurunan, intoleransi, dan defisit. Sedangkan fokus diagnosis atau fokus masalahnya misalkan seperti apa? Misalkan pertukaran gas, curah jantung, aktivitas pengetahuan, dan lain-lain. Sehingga biasanya dituliskan bahwanya gangguan pertukaran gas diagnosa. Gangguan pertukaran gas. Nah, berarti di dalamnya terdapat deskriptor dan fokus diagnosis. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah perumusan diagnosisnya atau penulisan yang tepat. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya terdapat dua jenis penulisan atau perumusan. Yang pertama adalah tripat, yaitu untuk diagnosis aktual, dan yang kedua adalah tupat, yaitu untuk diagnosis risiko dan promosi kesehatan. Untuk diagnosis yang aktual, bagaimana cara merumuskannya? Atau diagnosis yang tripat, yaitu cara merumuskannya, rumusnya adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda atau gejala. Nah, tentunya tanda atau gejala ini di dalamnya terdapat 80% dari tanda gejala mayor. Itu. Kemudian untuk penulisan yang tupat, diagnosis yang resiko, yaitu adalah masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Kemudian untuk diagnosis promosi kesehatan, yaitu masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Untuk lebih jelasnya maka kita lihat pada contoh berikut. Nah, ini adalah tampilan pada buku SDKI di mana di dalamnya terdapat komponen yaitu nomor kode, label, kemudian definisi, penyebab, dan juga tanda gejala. Tanda gejala itu ada mayor dan tanda gejala minor. Nah, bagaimana contoh perumusannya untuk yang tripart tadi? Karena ini merupakan diagnosis aktual, sehingga yang digunakan adalah penulisan yang tripart. Tadi disebutkan bahwa masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda dan gejala, sehingga yang harus dituliskan yaitu contoh dari slide tersebut, yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebabnya adalah spasme jalan nafas, kemudian dibuktikan dengan tanda gejala yaitu batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dyspnoe, dan gelisah. Nah, ini adalah contoh perumusan atau penulisan diagnosis yang aktual. Kemudian ini adalah contoh penulisan diagnosis untuk resiko. Di dalam buku SDKI-nya sama komponennya, yaitu ada nomor kode, label, definisi, faktor resiko, dan juga kondisi klinis terkait. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Seperti tadi rumusnya, yaitu adalah masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Sehingga pada contoh
Menuliskannya adalah risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun sebagai faktor risikonya. Nah, ini adalah contoh penulisan untuk diagnosis medis yang, maksud saya diagnosis keperawatan yang risiko. Kemudian ini adalah contoh bagaimana kita menuliskan diagnosis keperawatan yang promosi kesehatan. Di dalamnya juga terdapat nomor kode, label, definisi, dan tanda gejala. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa rumusnya adalah masalah dibuktikan dengan tanda atau gejala, sehingga penulisannya yang tepat berdasarkan contoh ini yaitu adalah kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita menuliskan diagnosis yang promosi kesehatan atau yang tepat itu tadi. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya dalam kita menentukan praktik keperawatan, tentunya bagaimana cara kita menegakkan suatu masalah keperawatan menjadi hal yang sangat penting, di mana ini menjadi salah satu indikator mutu keperawatan, mutu pelayanan, mutu keselamatan klien, sehingga dengan adanya panduan dan juga standar yang tepat terkait bagaimana kita merumuskan masalah keperawatan, tentunya ini nanti akan memiliki makna yang kuat dalam aspek penghargaan dan juga kesejahteraan serta perlindungan secara legal bagi seorang perawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.